Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anobadrah Kretawayantu Wiswata, Adab Dasa Aparitase Utpidah, Dewenayade Sadamir Berdeasan Aprayuraksitare Diwa-diwa. Semoga pikiran-pikiran yang baik dan suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga para dewa senantiasa melindungi kita semua. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada yang saya hormati, bertemu dengan kami dari Pelita Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan tentang Catur Purusa Arte, tangga menuju kebebasan. Catur Purusa Arte adalah 4 ajaran susila dalam agama Hindu yang menjadi tujuan hidup, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Moksa sebagai tujuan terakhir yang juga dalam arti sebagai kebebasan. Kebebasan dalam hari ini adalah terbebasnya kita atau sang Atman dari keterikatan akan kenikmatan indriawi. Dharma adalah tujuan atau tangga yang pertama. Dharma itu adalah hukum, Dharma itu adalah tuntunan, Dharma itu adalah aturan, Dharma itu adalah kewajiban atau swadharma. Dharma yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan ketika kita gunakan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Ekam ewa suri dharma nidana pianuyaniya sarira samam nacam sarwam anyadiya cadi. Demikian tertuang di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 8 Sloka 17. Bahwa Dharma satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan baik di alam sini maupun di alam sana ketika telah meninggal nanti. Sementara yang lain akan musnah bersama lenyapnya badan jasmani kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita awali setiap langkah aktivitas kita dengan Dharma. Berpikir, berkata maupun berbuat. Loh, terus apa acuan Dharma Pak Gede? Di dalam kitab Manusemerti Adhyaya 2 Sloka 6 juga mengatakan, Weda kila dharma mulan semerti cila catat widam, acara iwa sadunam atmanastutir ewaca. Itulah sumber kebenaran. Yang pertama adalah kitab Catur Weda, Reg Weda, Sama Weda, Yayur Weda, dan Atharwa Weda. Sumber kebenaran yang kedua adalah kitab Semerti yang dibagi dalam 4 zaman. Zaman Satya Yuga, yaitu Manusemerti, zaman Treta Yuga, Gautama Semerti, zaman 2 Para Yuga, Sankalika Semerti, dan zaman Kali Yuga adalah Parasara Semerti. Kemudian sumber kebenaran yang ketiga adalah sila kebiasaan orang-orang suci atau nasihat-nasihat orang suci yang dapat kita tiru sebagai sumber kebenaran. Tidak saja dalam berpakaian, tapi juga dalam mereka berkata, mereka berbuat, dari orang-orang suci dapat kita gunakan sebagai sumber kebenaran. Kemudian yang keempat adalah acara, yaitu tradisi atau kebiasaan atau budaya. Kemudian yang kelima adalah atmanastuti, kebahagiaan, kedamaian bagi semua yang ada di sekitar kita. Kemudian tangga yang kedua, tujuan hidup yang kedua adalah arte. Arte adalah bekal. Yang kita pahami selama ini bekal itu adalah berupa uang atau berupa materi, tetapi tidak. Kesehatan, sahabat, pengetahuan, kebijaksanaan itu juga adalah bekal hidup. Nah, bekal-bekal hidup ini ketika sudah diawali dengan Dharma, kita peroleh di jalan Dharma, ayo kita gunakan juga untuk kegiatan Dharma. Harta yang kita miliki agar memberi kebahagiaan, ayo kita bagi 3. Di dalam kitab Saras Campuri saya juga mengatakan, Dana rikasi daning Dharma, dana rikasi daning Artha, dana rikasi daning Kama.
Jadi satu bagian untuk kewajiban dharma, satu bagian untuk arta sebagai bekal hidup, satu bagian untuk kama dalam menjalankan aktivitas kegiatan kita sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, bekal yang ketiga atau tangga yang ketiga adalah kama. Kama ini adalah keinginan. Setiap makhluk hidup apapun itu tidak ada yang bebas dari keinginan, karena mereka berbuat semua karena adanya keinginan. Aka masya kriya kincit risyate nehe karicit, yadiat kurute kincit tatat kamasya cestitam. Demikian tertuang di dalam kitab Manusumerti, Adaya 2 Sloka 4. Jadi setiap kegiatan manusia atau aktivitas manusia diawali oleh adanya keinginan. Namun keinginan itu Bapak Ibu para pemirsa harus kita kendalikan agar keinginan itu mengantarkan kita pada kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga ketika keinginan itu tidak terkendali, ia akan menghancurkan, membawa kita pada kenistaan, pada penderitaan yang paling berat. Nah, keinginan itu ketika ia terkendali, ia juga yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan atau kebahagiaan yang paling tinggi. Oleh karena itu mari kita kendalikan keinginan, salah satunya dengan senantiasa eling dan waspada, ingat dengan Sang Hyang Widi kapanpun dan dimanapun. Tasmat sarwesu kale sumam anusmaran yudiasca mai arpita manobudir mam ewaisiasi asam saya. Kapanpun dan dimanapun berjuanglah kamu untuk mengingatku dengan budi pekerti, dengan pengetahuan yang luhur. Dan kau akan sampai kepadaku, asam saya jangan pula engkau ragukan. Itu tertuang di dalam kitab Bhagavad Gita, Adaya 8 Sloka 7. Salah satu untuk mengingat Sang Hyang Widi adalah dengan mengakhiri aktivitas kita dengan doa. Mari kita awali segala kegiatan kita akhiri juga segala kegiatan kita dengan doa. Jangan dibingungkan oleh doa dalam bahasa Sanskerta. Dengan bahasa apapun doa itu kita ucapkan, Tuhan pasti akan mengerti. Artinya kita jangan sampai tidak berdoa ketika kita tidak hafal dengan doanya. Nah, Bapak Ibu para pemirsa yang saya hormati, lalu tujuan yang terakhir dari catur purusa arte adalah moksa. Moksa adalah kebebasan. Kebebasan ini akan kita capai ketika kita sudah menapaki tangga dharma, kita sudah memiliki bekal arta, kita sudah menjalankan keinginan atau kama berdasarkan dharma dan arta yang kita miliki, sehingga kita akan mencapai pada moksa atau kebebasan. Kebebasan di sini berarti kita telah mampu mengendalikan keinginan, mampu membebaskan diri kita atau sang Atman dari keterikatan akan kenikmatan duniawi, kenikmatan indriawi. Ingat, moksa bukan hanya terpenuhinya keinginan, tidak. Karena keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Keinginan itu tidak ubahnya seperti api yang menyala oleh bensin. Natan hane ganteni kang rage mahusane, ya diapin wehen ya siwas tuning kinuragan, makin tinundaken makin werdi kramania. Kadi kramaning apui dumilah dening mina, makin sinuktian mina makin dumilah mangkane tang rage. Demikian terucap di dalam kitab Sarasamusaya bahwa keinginan itu tidak akan pernah terpuaskan sekalipun ia sudah dipenuhi. Semakin kita penuhi, dia akan semakin menjadi. Seperti api yang menyala oleh minyak atau bensin, semakin kita sirami minyak, api itu akan semakin besar. Demikianlah keinginan itu Bapak Ibu, para pemirsa. Oleh karena itu, untuk mencapai moksa, ayo kita kendalikan keinginan, ayo kita bebaskan diri kita dari keterikatan. Ayo kita mampu menerima segala keadaan dengan penuh sukacita. Demikian Bapak Ibu, ajaran catur purusa arte, dharma, arte, kama, moksa akan dicapai ketika kita telah mampu berjalan atau menapaki tangga dharma, menyelesaikan arta dan mengendalikan kama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Santir Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Sarwa Sam
Manggalam Bawantu, semoga kita dapat memimpin diri kita sendiri. Aum Sarwa Sampurna Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Aum Aristani Mesarwo Atmu Anibersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan Paramo Santi. Aum Santi, Santi, Santi. Om.